Halo teman-teman Kreatur Tech, kita jumpa lagi di channel Kreatur. Kita berada di segmen Kreatur Tech. Oke teman-teman, ini kita di Surabaya nih, bulan Oktober ini lagi panas-panasnya nih. Wah gila. Bentar lagi November masuk musim hujan. Yang paling enak kalau lagi libur musim hujan tuh di rumah aja sih, sambil nonton YouTube ya gak sih. Nah daripada nonton acara YouTube yang gak jelas, channel-channel yang gak jelas, mendingan kita nambah wawasan, nambah ilmu nih. Berhubung kita di Kreatur Tech, kita berhubungan dengan dunia arsitektur dan desain. Mari kita cari channel-channel YouTube yang meningkatkan skill kita atau meningkatkan wawasan kita di bidang arsitektur maupun di bidang desain. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 5 channel yang bermanfaat untuk meningkatkan skill berarsitektur kita ataupun skill desain kita. Oke, yang pertama kita ada channel yang berjudul 30x40 Design Workshop. Nah, di channel ini membahas tentang tips-tips tentang berarsitektur, kemudian tips desain, termasuk pengalaman si Eric ya. Ini yang punya channel namanya Eric. Dia adalah seorang arsitek. Dia di situ menceritakan berbagai macam pengalamannya soal membuat studio arsitektur, bagaimana dia menjalankan studio arsitekturnya. Kemudian ada juga tips, misalnya tips sketch atau tips membuat denah nih gimana. Kemudian di situ dia juga share tentang referensi-referensi yang bagus itu dari mana sih. Nah, di situ dia banyak share di situ. Kalian bisa cek YouTube channelnya 30x40 Design Workshop. Kemudian yang berikutnya ada YouTube channel yang judulnya adalah Show It Better. Nanti di bawah kita kasih linknya ya, jadi bisa kalian langsung kunjungi setelah nonton habis video ini. Nah, balik lagi di YouTube Show It Better. Lihat sesuai judulnya, YouTube ini memberikan tips-tips untuk menampilkan presentasi arsitektural atau gambar dengan lebih baik, kan sesuai judulnya Show It Better. Jadi di sini ada tips-tips bagaimana menata presentasi yang bagus, kemudian bagaimana memilih layout, bagaimana ada juga tentang render, bagaimana tentang render, tips-tips render itu ada juga di channel ini. Kalian bisa menambah wawasan soal menata layout. Yang banyak sih di sini menata layout sih. Jadi kalau kita nata layout itu bagus kan, klien nonton langsung tertarik, dia nggak bosen gitu. Ada juga tips-tips tentang A few moments later. editing di Photoshop. Itu kan setelah di render kita harus ada namanya finishing atau apa sih istilahnya, pematangan lah. Nah di situ ada juga di sini. Jadi pakai Photoshop. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya Bali Texture. Oh ya, ini 5 pilihan ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi pasti nanti setiap orang beda-beda, dan ada juga sih sebenarnya di channel-channel yang membahas yang kurang lebih sama lah. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya yang bisa kalian pakai juga untuk awalan.
Oke, yang ketiga tadi adalah Bali Texture, Bali Tekture kalau tulisannya. Bali Texture ini sebuah channel yang isinya itu membahas tentang villa-villa atau villa-villa yang ada di Bali. Jadi review villa berdasarkan ruangan-ruangannya, kemudian ada fasilitas apa aja. Nah, di Bali itu kebanyakan villa-villa kan arsitekturnya adalah tropis Indonesia, tropis tradisional yang diadaptasi menjadi lebih modern. Kalau kalian suka dengan bangunan-bangunan model begini, nggak ada salahnya kalian cek YouTube channel Bali Texture. Di sini dipandu oleh ada orang baratnya juga, ada orang lokalnya juga, yang di situ dia menjelaskan tentang villa ini isinya apa, fasilitasnya apa. Yang bisa dipelajari di sini kan, oh ternyata yang villa-villa yang laku tuh bentuknya kayak gini nih, tampilannya kayak gini nih. Oh ternyata bule ini suka nih yang kayak gini-gini. Nah itu bisa dipelajari di sini sebagai inspirasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya itu channel dari Indonesia. Judulnya adalah Nugroho PU. Nah, di channel Nugroho PU ini si Mas Nugroho ini kayaknya namanya Nugroho sih, soalnya judulnya Nugroho. Di channel Nugroho PU ini isinya adalah tentang membangun rumah dan renovasi. Jadi yang ditunjukkan adalah apa yang ada di lapangan. Jadi kita bisa melihat proses di lapangan tuh kayak apa sih, bangun rumah itu bagaimana sih. Misalnya buat pondasi nih, buat pondasi mungkin teman-teman yang kuliah atau teman-teman yang baru lulus tuh belum paham secara detail bagaimana cara bikin pondasi, atau bagaimana cara ngecor kolom misalnya, atau bagaimana cara ngecor kolom tapi di rumah lama. Nah itu kan harus ada tekniknya dan harus kita pelajari. Dengan mempelajari hal ini, kita bisa mateng kalau desain, nggak sekedar gambar aja, naruh kolom sembarangan, naruh pondasi sembarangan. Itu kita bisa pelajari di sini dengan contoh-contoh dari proyeknya si Mas Nugroho ini. Mungkin namanya Nugroho ya. Ada juga semacam review tentang material. Misalnya material kalau pakai conwood itu apa kelebihan kekurangannya dan lain-lain, itu banyak juga. Atau jenis-jenis semen, nah, ada nih jenis-jenis semen, ulas produk, itu juga ada. Nanti bisa kalian pelajari di channel ini. Itu channel yang keempat. Kemudian channel yang kelima, nah ini sekali lagi ini adalah channel-channel yang sering saya tonton. Channel yang kelima ini channel dari Rusia. Judulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Diary Designer, atau kalau dalam bahasa Rusianya Dnevnik Designer. Nah kurang begitulah, nggak tahu saya. Nah di channel ini isinya itu ada seorang desainer interior namanya Mika. Dia punya firma arsitektur juga, desainer interior. Itu banyak mengerjakan proyek-proyek di apartemen. Nah, di sini kita bisa ngelihat apartemen-apartemen mewah itu kayak gimana sih. Terus kemudian desain-desain yang mewah itu gimana sih untuk apartemen, itu kita bisa cari referensi di sini. Di situ dia juga menjelaskan tentang apa alasannya dia membuat desainnya gini, apa alasannya kok milih warna itu, kenapa kok ini ditempatkan di situ. Nah itu dia sedikit banyak juga menjelaskan. Kemudian biasanya ditemani cewek-cewek cantik untuk mencoba desainnya dia seperti apa. Selain itu di channel ini juga ada segmen tentang membuat furniture.
Jadi ada salah satu temennya si Mika ini, dia punya rumah, terus kemudian rumahnya didesainkan oleh si Mika ini. Lah dari desain itu temennya ini membuat furniturnya sendiri. Nah di situ teman-teman bisa cek, nanti linknya ada di bawah. Nah kurang lebih itu adalah 5 YouTube channel yang saya rekomendasikan untuk ditonton oleh teman-teman yang suka dengan arsitektur ataupun desain. Kemudian selain 5 itu sebenarnya ada beberapa channel juga yang ya bisa kalian cek juga. Jadi selain dari 5 tadi ada beberapa juga yang bisa kalian cek. Ini saya sampaikan secara singkat aja. Jadi yang pertama ada Lian Austria, dia arsitek juga. Isi channelnya juga sama sih, tips-tips bagaimana berarsitektur, bagaimana tentang desain. Kemudian berikutnya ada channel yang judulnya Tangan Belang. Tangan Belang ini channel yang berisi ada gadget, fotografi, desain, kemudian kreatif, ada juga marketing. Lah di situ kalian bisa mempelajari beberapa hal tentang desain, karena kan kita arsitektur tidak lepas dari desain. Bagaimana ada juga fotografi. Oh ya, fotografi ini juga cukup perlu juga kita pelajari sebagai arsitek, karena untuk menampilkan desain kita, misalnya di render nih, kita juga bisa pakai itu teknik-teknik atau dasar-dasar dalam mengambil foto. Kemudian channel berikutnya ada yang berjudul Marsudi Handoyo. Nah, kalau Marsudi Handoyo ini channel yang berisi tentang struktur baja. Nah, kalau teman-teman pengen cari referensi soal bangunan-bangunan baja, bisa cek channel ini, Marsudi Handoyo. Yang berikutnya adalah channel yang berjudul Liziki. Nah ini sama sekali bukan tentang arsitektur, tapi kalau kalian lagi suntuk ngerjain tugas atau ngerjain proyek, coba deh nonton channel ini nih, judulnya Liziki. Di situ bercerita tentang kehidupan yang tenang di desa, yang nggak ada gadget, yang semuanya dikerjakan semua serba tradisional. Mbaknya cakep juga. Nah di situ kalian bisa sedikit rileks di tengah-tengah kalian ngerjakan hiruk pikuknya deadline. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.